Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Senang kembali kita bertemu pada doa pagi online GKI Samanhudi hari Kamis tanggal 30 November 2023. Sebelum kita bersama-sama membuka dan merenungkan bagian Alkitab pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk istirahat yang Tuhan berikan kepada kami, supaya tubuh kami ini bisa beristirahat dan bangun dengan keadaan yang sehat dan segar. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan boleh memimpin setiap dari kami, supaya kami boleh mengerti dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan Yesus. Semuanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bagian Alkitab yang pada pagi hari ini akan bersama-sama kita baca dan renungkan dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13. Saya akan bacakan buat kita semua. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, Sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu campurnya." Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Tunggu, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, saya akan mulai perenungan pada pagi hari ini dengan sebuah cerita. Dalam sebuah hutan ada seekor kelinci yang terkenal sangat cepat dalam berlari. Dengan kata lain, di hutan tersebut tidak ada yang bisa mengalahkan sang kelinci dalam berlari. Hal ini membuat kelinci sombong karena tidak ada yang bisa menandingi dia. Oleh karena itu,
untuk menunjukkan kesombongannya kepada semua makhluk yang ada dalam hutan, ia mengadakan pertandingan dan ia menantang kura-kura untuk menjadi lawannya dalam pertandingan lari. Tentu saja Bapak Ibu, kita ketahui bersama kura-kura adalah binatang yang larinya pasti tidak secepat kelinci. Namun sang kura-kura memenuhi tantangan sang kelinci untuk lomba lari. Pada hari dan tempat yang sudah ditentukan, kelinci dan kura-kura sudah hadir. Kemudian lomba dimulai. Seperti diduga, sang kelinci kemudian langsung berlari meninggalkan kura-kura di belakangnya. Kemudian kura-kura sempat menengok dan melihat, wah, ternyata kura-kura sudah jauh tertinggal di belakang, bahkan sudah hampir tidak terlihat olehnya. Maka kelinci mulai memelankan langkah kakinya dalam berlari. Kemudian di depan kelinci sudah melihat garis finish, tandanya dia hampir menang dari lomba tersebut. Sebelum garis finish tersebut ada sebuah pohon yang rindang, Bapak Ibu. Kemudian dalam hatinya kelinci berpikir, kura-kura pasti masih sangat jauh. Dia kan larinya lama. Oleh karena itu, baiklah aku beristirahat sebentar di bawah pohon yang rindang tersebut. Kemudian kelinci berhenti dan mulai beristirahat di bawah pohon rindang tersebut, Bapak Ibu. Angin semilir-semilir dan tanpa diduga kelinci tertidur. Waktu terus berjalan dan ketika kelinci bangun dan tersadar, dia melihat Bapak Ibu dan dia sangat kaget. Ternyata kura-kura yang tadi tertinggal jauh di belakang sudah sangat-sangat dekat mendekati garis finish. Kelinci kaget dan ia langsung cepat-cepat bersiap dan berlari. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Kura-kura memenangkan lomba lari yang diadakan kelinci. Satu hal yang sangat mengagetkan seluruh isi hutan, karena baru kali ini kelinci kalah dalam lomba lari oleh kura-kura yang jalannya sangat-sangat lambat dibandingkan kelinci. Bapak Ibu, saudara sekasih, saya percaya cerita ini, fabel ini merupakan cerita yang sudah lama kita tahu. Mungkin sejak kecil kita diceritakan oleh orang tua kita. Namun apa yang hendak kita pelajari, yang bisa kita artikan kembali dari cerita ini? Masalah ketekunan, Bapak Ibu. Betul, sang kura-kura tidak bakal bisa menandingi kecepatan lari sang kelinci. Namun, yang menjadi pembeda antara kelinci dengan kura-kura adalah masalah ketekunan. Bapak Ibu, di dalam ketekunan ada banyak faktor. Misalnya Bapak Ibu, di dalam ketekunan ada kerja keras. Di dalam ketekunan ada fokus. Di dalam ketekunan ada sikap pantang menyerah. Di dalam ketekunan ada keulatan. Itulah semua yang membuat kura-kura bisa mengalahkan kelinci. Kita kembali ke bagian nats Alkitab yang hari ini kita baca, Bapak Ibu.
Bukankah khususnya ayat ke-12, saya akan bacakan kembali. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman pada Yesus. Bukankah kita semua orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus juga perlu memiliki sikap ketekunan? Betul Bapak Ibu, setiap dari kita mempunyai pergumulan hidup, dan di sanalah ketekunan kita diuji. Apakah kita masih mau dan bersedia menuruti perintah Allah kita? Saya teringat Bapak Ibu, ketika saya dibaptis waktu remaja, pendeta berkata demikian kepada kami, bahwa ketika kami dibaptis bukan berarti kami mempunyai tiket supaya hidup kami lancar-lancar saja tanpa masalah dan hambatan. Itu tidak benar. Namun yang benar adalah ketika kami mengaku percaya, maka tantangan dan masalah tetap ada. Yang menjadi pembedanya adalah kami tidak pernah sendiri lagi. Tuhan Yesus selalu beserta ketika setiap orang Kristen menghadapi pergumulan dan masalah hidup. Buat saya Bapak Ibu, ketekunan diuji bukan hanya ketika hidup kita susah, ketika hidup kita ada di titik yang paling bawah. Mungkin kita pikir sakit, penyakit, kesulitan finansial, dan lain-lain yang bisa membuat kita diuji dalam hal ketekunan. Tapi saya terpikir satu hal lagi Bapak Ibu, kenyamanan hidup pun bisa menjadi ujian ketekunan kita dalam mengikut Tuhan. Maksudnya gini Bapak Ibu, kalau hidup kita sungguh-sungguh nyaman, misalnya tidak pernah bingung besok mau makan apa, tidak pernah bingung akan hari esok, karena nampaknya semuanya sudah tersedia, baik finansial, baik hal-hal lainnya, semua sudah ada dan mungkin lebih. Dan menurut saya itu adalah ujian juga, apakah kita tetap bisa tekun dalam mengikuti Tuhan. Tentu saja dalam hal ini Bapak Ibu, saya bukan orang yang anti kemapanan, tapi biarlah kita sama-sama ingat bahwa bukan saja kesulitan hidup, namun kenyamanan hidup pun bisa menjadi ujian seberapa kita mau tekun di dalam mengikuti Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini Bapak Ibu mengingatkan buat kita semua, termasuk saya, untuk menjadi orang-orang Kristen yang tekun di dalam hidup kita, sampai pada akhirnya kita kembali bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Kita kembali berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk bagian Alkitab yang sudah kami baca dan kami renungkan. Biarlah setiap kami diingatkan bagaimana kami bisa bertekun di dalam hidup kami, di dalam segala pergumulan dan masalah yang masih kami hadapi di dalam dunia ini. Biarlah kami mempunyai sikap pantang menyerah, keulatan, fokus di dalam kami mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami menyongsong bulan Februari 2024. Kami bersatu hati mendoakan supaya pemilu
yang akan terlaksana boleh terlaksana dengan aman, damai, dan kondusif, sehingga bangsa ini boleh dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Mohon Tuhan juga menjaga bangsa kami, Tuhan yang boleh melindungi bangsa kami ini. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.